Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizkia Julianti. Saya dari kelas 12 IPA 6. Di sini saya akan mempresentasikan dari kelompok 3 yang berjudul Fase Penyebaran Islam di Indonesia. Nah, pertama kali masuknya Islam ke Indonesia dalam jalur perdagangan. Nah, pada tahun abad sebelum ke-13, pedagang muslim telah masuk ke Indonesia. Nah, pendapat masukkan Islam ke Indonesia sejak abad ke-7 Masehi atau ke-1 Hijriah. Nah, dikemukakan oleh Syekh Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Thalib ad-Dimishqi 1327 Masehi. Ia menyatakan agama Islam telah masuk ke Indonesia melalui Champa atau Kamboja dan Vietnam. Nah, sejak zaman Utsman bin Affan, yakni sekitar tahun 651 Masehi atau abad ke-7. Nah, ada pendapat versi lain menyatakan bahwa abad ke-1 sampai ke-4 Hijriah terdapat hubungan perkawinan perdagangan muslim dengan penduduk setempat sehingga mereka memeluk Islam. Nah, pada waktu itu perdagangan Islam masuk ke Indonesia dan melakukan perkawinan antara Islam yang datang atau pedagang yang datang menikah dengan penduduk setempat. Nah, tahap terbentuknya kerajaan Islam atau 13 sampai 16 Masehi ditemukan makam Malik al-Syekh Saleh yang terletak di Kecamatan Samudera di Aceh Utara dengan angkatan tahun 1297 Masehi atau 696 Hijriah. Nah, merupakan bukti yang jelas itu makam Malik al-Saleh itu merupakan bukti yang kuat bahwasanya Islam sudah ada di Indonesia ini. Nah, di Barus telah ditemukan makam seorang perempuan yang bernama Tahur Amisur dengan angkatan tahun 602 Hijriah. Hal ini membuktikan bahwa pada permulaan abad ke-13 Masehi sudah ada pemukiman masyarakat Islam di Barus. Nah, di Barus itu terdapat ada tangga 1000 dan di ujung tangga 1000 itu ada ditemukan makam Syekh Islam. Nah, pada akhir abad ke-13 Kerajaan Samudera Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Nah, merupakan jalur perdagangan di Selat Malaka yang sebelumnya dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya. Abad ke-14 berdirinya kerajaan Malaka di semenanjung Malaysia. Sultan Mansur Syekh 1477 Masehi adalah Sultan ke-6. Nah, Sultan ke-6 itu terdapat yang bernama Sultan Mansur Syekh. Kerajaan Malaka yang membuat Islam sangat berkembang di pesisir timur Sumatera dan semenanjung Malaka. Nah, terus akhir pada abad ke-15 Masehi, permulaan abad ke-16 Masehi, pusat-pusat perdagangan di pesisir utara seperti Gresik, Demak, Cirebon, dan Banten menunjukkan kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh para wali di Jawa. Nah, pada abad ke-16 Masehi, kegiatan itu muncul sebagai kekuatan politik dengan adanya kerajaan Demak sebagai penguasa Islam pertama di Jawa yang berhasil menyerang ibu kota Majapahit. Para wali dengan bantuan kerajaan Demak
Kemudian Penjaga dan Panjang dan Mataram dapat mengembangkan Islam ke seluruh daerah penting di Jawa, bahkan di luar Jawa seperti Banjarmasin, Hitu, Ternate, Tidore, dan Lombok. Nah, Islam juga bersebar di Sulawesi ketika raja pertama, Raja Tallo, yang menjadi mengkubumi di kerajaan Goa yang bernama Satu Malingkeang Daengjori karena ketangka masuk Islam pada 22 September 1605 Masehi. Nah, penyebaran Islam daerah Abdul Makmur Chatib tinggal yang lebih berkenal dengan nama Dato Ori Bandang, seorang ulama yang berasal dari Minangkabau atau Padang. Tahap perkembangan Islam itu pada fase ini, para kerajaan berguru ke pusat pendidikan Islam seperti Ternate yang berguru ke Giri, Gresik. Agama Islam yang berpusat di Pasai tersebut luas ke Aceh di pesisir Sumatera. Nah, terdapat ada beberapa bentuk batu nisan di Aceh, di Kuin Menjerman, tepatnya di komplek